Halo minasan, penonton Gondes Anime yang setia. Apa kabar nih kalian semua? Baik-baik aja kan? Balik maning di channel yang paling kece yang membahas tuntas dunia seputar anime, manga, manhwa, dan webtoon paling populer, paling asik, dan paling mantep jiwa deh pokoknya. Nah, kali ini aku akan membahas kembali salah satu judul anime yang cukup memicu kontroversi di antara para fans atau bukan fans. Apalagi kalau bukan Mushoku Tensei. Ya, Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu atau dalam judul Inggrisnya tuh Jobless Reincarnation merupakan anime yang diadaptasi dari novel karangan Rifujin Namagonote. Jadi, si Rifujin meluncurkan novel ini secara daring di situs Sousetsuka Ninaro pada 22 November 2012 dan berakhir pada 3 April 2015 dengan total 24 volume. Lalu, novel daring ini akhirnya resmi menjadi light novel di bawah naungan Media Factory pada 23 Januari 2014 dengan ilustrasi buatan Shirotaka. Untuk animenya sendiri telah rilis mulai 11 Januari 2021 hingga 22 Maret 2021 dengan total jumlah 11 episode. Dan bagian keduanya nanti baru akan tayang pada musim panas mendatang. Nah, dari 11 episode pertamanya aja, Mushoku Tensei sudah menimbulkan polemik hingga dihentikan penayangan anime ini pada platform Bilibili di Cina. Tidak hanya di Cina aja loh guys, beberapa suara negatif juga bergema di bagian bumi sebelah barat, di mana penyebabnya tidak lain adalah perilaku karakternya yang super mesum dan adanya indikasi pedofil semacamnya. Apakah benar ya demikian? What? Kalau kita melihat dari genrenya, Mushoku Tensei adalah seri isekai. Oke, dari sini aku paham. Pasti nih ada hater genre ini yang siap nyerang apabila ditemukan titik lemah pada serial tersebut. Apalagi para otaku sangat menyanjung seri ini ketika adaptasi animenya diumumkan. Bapak dari segala isekai lah, atau ini baru isekai yang berkualitas, atau pandangan kalian terhadap isekai pasti berubah jika nonton ini. Dan ternyata guys, kenyataannya tuh berbanding terbalik dengan harapan otaku dalam mewujudkan isekai yang bisa diterima oleh hatersnya. So, emang gimana sih cerita Mushoku Tensei sampai-sampai mendapat dua opini yang berbeda? Jadi, Mushoku Tensei itu nyeritain seorang net yang benar-benar sampah yang diusir dari rumahnya. Lalu singkatnya tuh mati ketabrak truk. So, klasik ya. Iya sih, tapi itu baru prolognya doang guys. Si net tadi yang udah mati terus berinkarnasi kembali jadi bayi di dunia lain. Ya, dunianya sih bertemakan fantasi sih ya. Nothing spectacular, right? Tapi disinilah ceritanya baru aja dimulai. Rudeus Gerard adalah tokoh utama alias MC dari serial ini. Dia tuh net yang berinkarnasi tadi, tapi nggak serta-merta menghilangkan sifatnya yang ampas dan mesum sejak dulu sampai menjadi bayi kembali di dunia lain. Dengan kombinasi seperti ini, komplitlah sudah haters akan bersuara. Eits, tapi sekali lagi aku katakan, ini baru cuma permulaannya aja loh. Mulai lagi dari bayi membuat Rudeus kecil harus mempelajari semuanya dari awal lagi. Mulai dari cara berjalan yang tentu aja cepat tapi nggak instan. Lalu mempelajari cara berucap, tata krama, dan lain-lain. Buat apa sih ya kita nonton bayi belajar ngerangkak? Ya supaya kalian tuh tahu kalau anime ini enggaklah instan. Ada sebuah proses yang terjadi sebelum Rudeus bisa jadi pria yang dia andelin. Pokoknya tuh berbeda lah dengan seri isekai lainnya di mana karakter utamanya tuh langsung overpower, gak ada obat. Mushoku Tensei memperlihatkan bagaimana indahnya sebuah proses. Rudeus mungkin berbakat soal sihir, tapi soal keterampilan berpedang, Rudeus adalah nol besar. Jadi jelas sekali MC kita di sini tidaklah OP alias overpower betul. Seperti isekai lainnya. Rudeus sendiri membutuhkan guru pendamping untuk mempelajari sihir lanjutan. Gak bisa langsung bisa dengan belajar mandiri.
Setelah ditempa skillnya, Rudeus juga ngalamin proses dalam membentuk kepribadiannya. Nah, melalui ajaran gurunya, Roxy, Rudeus diajak untuk berani keluar dari lingkungan rumahnya. Jadi, ngubah seorang Ned yang udah pakem di rumah aja, tentu juga butuhin proses lainnya, agar ia berani seutuhnya untuk keluar dari zona amannya. Terbukti nih, setelah berhasil keluar rumah, gak serta-merta bikin Rudeus terbuka buat mau jelajahin dunia di luar rumahnya. Jadi, penonton tuh terus diajak nonton Rudeus kecil dan lingkungan rumahnya selama beberapa episode. Hingga surat dari Roxy kembali ngajak Rudy agar bisa keluar dari zona amannya. Barulah kita melihat proses lainnya yang akan dialami Rudy kecil, yakni perjuangan untuk bisa dapetin hak pendidikan di sekolah. Eits, gak bisa langsung gitu aja. Butuh biaya dan akhirnya Rudy kecil harus bekerja lagi sembari diproses lagi untuk belajar hal baru seperti kemampuan berpedangnya yang masih tumpul dan bahasa asing lainnya. Dan ya, masih banyak lagi proses yang terjadi. Kalau diperhatiin sih ya, sebenarnya 11 episode ini tuh semuanya cuma prolog doang. Dimana Rudy baru bisa betul-betul siap berpetualang pada bagian kedua nanti. Nah, setelah kalian dengerin cuplikan cerita yang aku ceritain, gimana nih pendapat kalian? Apakah anime ini memang ampas atau luar biasa ya? Bagiku sendiri sih, Mushoku Tensei menghadirkan sebuah perjalanan isekai yang baru dan menantang, di mana kita benar-benar merasakan petualangan Rudy sejak lahir hingga nanti mungkin sampai ia hembusin nafas terakhirnya. Grafis yang disajikan oleh Studio Bin benar-benar merupakan kualitas di atas rata-rata. Contoh aja, momen ketika Rudeus merapalkan mantra Cumulonimbus untuk pertama kalinya. Mungkin aja tuh budgetnya lebih besar daripada keseluruhan episode anime X-Am. Padahal Studio Bin baru pertama kali nih membuat anime dengan merek mereka. Ya walaupun dapat banyak packingannya sih. Animasi dari studionya juga padu dengan iringan musik seperti opening yang gak disia-siakan. Dan dengan cermat tetap diselipkan pada setiap episode. I have no complaint about music. Ditambah semua seiyunya sangat profesional. Soal cerita dan karakter yang sering dikeluhkan oleh haters, aku sendiri sih menilai itu adalah wajar ya. Karakternya memanglah mesum seperti itu, gak bisa diubah secara instan, apalagi Mushoku Tensei bener-bener nyajiin proses yang sangat panjang. Jadi soal cerita, aku sih berpendapat fan-fan aja. Seenggaknya ini lebih baik lah daripada kebanyakan isekai di luar sana. Mushoku Tensei emang bukan anime yang perfect, tetapi bukan berarti Mushoku Tensei layak untuk mendapat ulasannya negatif yang sangat biasa terhadap budaya tertentu. Oh iya, by the way, bicara soal budaya, nah kebudayaan yang diperlihatkan anime ini juga begitu spesifik loh. Mulai dari bahasa iblis yang benar-benar disuarakan seperti bahasa asing, sehingga jerih para Rudeus dalam mempelajarinya begitu terasa. That's why I speak them as professional seiyu. Selain itu, ada juga budaya ulang tahun yang dirayakan setiap 5 tahun sekali. Ini sudah menjadi sebuah warna tersendiri yang secara nggak sadar membuat anime ini memang mungkin adalah salah satu kualitas terbaik dari semua isekai. Pokoknya masih banyak lagi deh ceritanya dan berbagai hal menarik dalam anime ini yang mungkin perlu kamu tonton agar kamu bisa menilai seberapa besar nilai yang dimiliki oleh anime ini. Tapi ingat, semua cerita isekai adalah fiksi yang sebenarnya gak perlu kamu kritisi dengan kebudayaan yang ada di dunia nyata. Yang jelas, aku sih masih menunggu untuk bagian yang kedua pada bulan Juli nanti. Toh semua ini barulah prolog untuk petualangan Rudeus yang sesungguhnya. Nah, sekian review dari aku. Jika ada salah, aku minta maaf guys. Dan jika kalian suka dengan video reviewku, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari gue. Aku Gonesanim, undur diri dulu.
Sayonara.